Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Dewan Juri yang terhormat. Kami dari SMA Negeri 1 Bantai. Perkenalkan, saya Almira Unyasara sebagai peneliti 1 dan rekan saya Nurwasi Fasyam sebagai peneliti 2. di bawah bimbingan Bapak Dodi Saputra SPD akan mempresentasikan laporan hasil penelitian kami yang berjudul Penerapan Etnofisika pada Layang-Layang Merak. Baiklah, adapun latar belakang dan pelotak kami, yaitu Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Satu di antaranya tercermin melalui permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan bagian dari budaya pada setiap suku yang sudah ada sebelum munculnya permainan modern. Permainan tradisional yang masih lestari di berbagai daerah adalah layang-layang. Layang-layang merupakan permainan tradisional yang dimainkan di berbagai penjuru dunia. Di Sulawesi Selatan ada satu jenis layang-layang yang menjadi keunikan, yaitu layang-layang Merak. Layang-layang Merak sering digunakan oleh masyarakat Bugis untuk permainan sehari-hari karena mudah dibuat dan mudah untuk dimainkan. Layang-layang Merak memiliki kaitan yang sangat erat dengan etnofisika, di mana etnofisika adalah satu hal yang memiliki kaitan antara budaya dengan konsep fisika dan juga dapat berbasis media pembelajaran mendalam. Ada penrumusan masalah dari penelitian kami. Yang pertama, bagaimana penerapan konsep etnofisika pada layang-layang Merak. Yang kedua, apa saja unsur budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam permainan layang-layang Merak di Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian dan penelitian kami yang pertama, untuk mengetahui konsep-konsep fisika yang terkandung dalam permainan tradisional layang-layang Merak berdasarkan perspektif etnofisika. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur budaya serta nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam permainan tradisional layang-layang Merak di Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnosains, khususnya etnofisika yang bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan penerapan konsep-konsep fisika serta unsur budaya dan nilai-nilai kearifan. 1. Observasi partisipatif. Peneliti ikut serta dalam proyek pembuatan dan penerbangan layang-layang Merak bersama masyarakat lokal. Ini membantu memahami secara langsung kearifan lokal seperti cara memilih bahan, teknik mengikat, hingga ritual yang mungkin menyertainya. 2. Wawancara mendalam. Wawancara dengan pembuat layang-layang, pemain atau tokoh adat untuk menggali pengetahuan yang tidak tertulis. Keterangan waktu dan tempat. Bertempat di Kota Bantai, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2025 sampai 31 Agustus 2025. Teknik pengambilan data. Di Sulawesi Selatan ada satu jenis layang-layang yang menjadi keunikan, yaitu layang-layang Merak. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 1. Observasi lapangan, 2. Wawancara mendalam, 3. Studi dokumentasi. Analisis data. Menggunakan analisis data yang digunakan berupa 1. Deskripsi layang-layang, 2. Analisis fisika. Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian kami yang pertama, titik berat. Dari hasil wawancara dengan pembuat layang-layang mengenai ekornya, ternyata fungsinya sebagai keseimbangan untuk layang-layang Merak. Setelah dikaji lebih lanjut, pada ekor layang-layang Merak terdapat penerapan konsep fisika yaitu titik berat. Titik berat merupakan suatu titik pada benda yang dimana gaya berat benda bekerja secara efektif. Titik berat benda adalah titik tangkap gaya berat suatu benda, dimana sudut titik tersebut dipengaruhi oleh medan gravitasi. Gaya sentripetal, yaitu gaya yang menjaga benda tetap pada lintasan melingkar. Jadi, ekor layang-layang Merak sangat penting untuk menjaga kestabilan ketika mengudara. 3. Prinsip Bernoulli. Berdasarkan hasil tinjauan, setiap aspek pada layang-layang Merak berpengaruh terhadap kondisi terbangnya. Saat diterbangkan, bagian atas Merak mengalami tekanan yang lebih kecil karena aliran udara lebih cepat, sedangkan bagian bawah tekanannya lebih besar karena aliran udara lebih lambat. Hal ini sejalan dengan prinsip Bernoulli. Selain itu, menurut pembuat layang-layang Merak, kemampuan terbangnya juga dipengaruhi oleh setelan tali koci, di mana bagian bawah dibuat lebih kecil dibanding bagian atas sehingga angin dapat memberikan dorongan yang normal dan membuat layang-layang Merak stabil di udara. Keempat, tekanan zat padat. Layang-layang Merak tersusun dari segitiga di kepala, oval di badan, dan segi lima di ekor. Menurut pembuatnya, bahan yang dipakai biasanya plastik karena ringan dan lentur. Bentuk dan bahan sangat memengaruhi cara terbang Merak, terutama melalui setelan tali koci. Secara fisika, hal ini berkaitan dengan prinsip tekanan zat padat. Tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Jadi, bentuk dan bahan menentukan besar kecilnya tekanan serta kestabilan terbang layang-layang Merak. Unsur budaya layang-layang Merak yang pertama, nilai dan filosofi, mencakup bentuk, warna, dan bahan Merak punya makna simbolis sesuai kepercayaan lokal. Yang kedua, pengetahuan tradisional. Cara membuat layang-layang Merak diwariskan secara turun-temurun, mencakup memilih bambu, kertas, merangkai, hingga menyeimbangkan. Yang ketiga, praktik sosial dan upacara. Merak hadir dalam lomba, festival, dan tradisi adat sebagai hiburan sekaligus perekat sosial. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian kami, penerapan konsep etnofisika pada layang-layang Merak tercermin dalam berbagai aspek fisika yang terintegrasi dalam praktik tradisional masyarakat tanpa disadari secara formal. Beberapa konsep fisika yang ditemukan antara lain sistem benda tegak atau titik berat, gaya sentripetal, prinsip Bernoulli, dan tekanan zat padat. Dengan demikian, layang-layang Merak menjadikan penggabungan antara pengetahuan lokal atau etno dengan prinsip-prinsip fisika yang disebut sebagai etnofisika. Pada layang-layang Merak tentunya mengandung unsur-unsur budaya lokal seperti perlombaan layang-layang Merak di daerah sekitar. Adapun saran, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk membuat modul ajar menggunakan materi etnofisika untuk diterapkan dalam kurikulum pelajaran mendalam dan juga melanjutkan dengan subjek budaya penelitian yang lain seperti permainan enggrang. Itulah tadi presentasi penelitian kami. Saya Almira Unyasara dan rekan saya Nurwasi Fasyam pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.